Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Jepi Story, dan Timnas Nasional Indonesia akan menentukan nasibnya di ajang kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Dan terlebih dahulu kita akan dijamu oleh Arab Saudi di Stadion King Abdullah yang bertempat di Jeddah. Dan ini adalah pertama kalinya kita akan bertanding di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan tentunya pertandingan pertama ini adalah pertandingan yang sangat menentukan untuk timnas kita. Yang mana jika kita mampu memaksimalkan poin, ya minimal kita tidak kalah di pertandingan perdana ini, ya maka ini akan sangat berpengaruh untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Yang mana di grup Indonesia pun itu bukan tim yang cap kaleng-kaleng juga ya. Ada Australia, ada Jepang, lalu juga ada Cina yang notabene mereka secara ranking FIFA itu jauh di atas kita, dan tentunya mereka itu adalah tim-tim yang langganan lolos dari Asia ke pentas Piala Dunia. Tentunya misi Indonesia itu yaitu lolos ke Piala Dunia. Ya meskipun ini sangat berat. Memang jujur ini sangat berat. Tetapi kalau misalnya ya kita tidak menargetkan misi tersebut dalam karir sepak bola timnas nasional Indonesia, ya maka apa artinya gitu ya kita banyak melakukan mendatangkan pemain-pemain diaspora, lalu juga mendatangkan pelatih berkualitas kalau kita tidak punya target yang jelas. Dan ini yang memang saya suka dari timnas saat ini, yang mana timnas sebelumnya juga bukan tanpa target, mereka tanpa target, tetapi ya proses yang mereka lalui tidak sebaik proses yang dijalani oleh timnas saat ini. Kita harus percayalah bahwa setiap hasil yang didapat itu pasti ada proses di belakangnya. Dan proses yang di belakangnya itu akan sangat mempengaruhi hasil yang akan kita raih. Jadi tergantung bagaimana timnas kita dalam memperjuangkan misi tersebut. Nah, berdasarkan hal ini ya, gua akan bagikan data-data terkait timnas Arab Saudi yang akan dilawan oleh timnas nasional Indonesia di pertandingan perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sebelum masuk ke poin intinya, silakan like dulu, silakan subscribe dulu, dan tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat yang berkaitan dengan topik pembahasan yang gua sampaikan. Nah, sebenarnya ya di atas kertas kita itu sudah jauh tertinggal dari Arab Saudi. Ya, kenapa gua berbicara seperti itu? Ini adalah data dan fakta ya. Nah, mereka itu langganan Piala Dunia dalam beberapa edisi ke belakang. Jadi perkembangan sepak bola di Arab ini itu sangat meningkat. Kita kan tahu sendiri ya, banyak pemain-pemain top Eropa yang berhijrah ke Liga Arab. Ronaldo ya yang menjadi ikon dari Al Nassr, Neymar ya, dan banyak pemain-pemain yang lainnya. Bahkan pelatih-pelatihnya pun sekarang itu sudah banyak merapat ke Arab. Artinya Arab ini punya kekuatan finansial untuk mendatangkan pemain-pemain top Eropa. Makanya mereka tidak sungkan ya untuk membawa pemain siapapun ke Arab ya dengan budget yang memang sangat di luar batas atau sangat tidak bisa dijangkau oleh liga-liga yang lainnya. Mereka itu sanggup. Nah, ini kekuatan finansial itu sangat menentukan dalam perkembangan sepak bola. Kita bisa lihat saja di Arab. Nah, lalu mereka pun punya pemain-pemain berkelas. Ingat ya, kemarin pas di Piala Dunia 2022 ya, ketika melawan Argentina dan Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina, itu adalah salah satu pemain yang menjadi bintang dalam pertandingan tersebut, yaitu Saleh Al-Shehri. Nah, meskipun pemain ini sudah tua, tetapi striker 30 tahun ini itu jangan pernah kita anggap remeh gitu ya. Karena setiap pergerakannya, apalagi ketika dia mendapatkan bola dan lepas dari penjagaan pemain-pemain dari timnas nasional Indonesia, maka itu akan menjadi malapetaka gitu ya. Lalu mereka pun punya Firas Al-Buraikan. Nah, Firas Al-Buraikan yang berposisi sebagai striker, yang mana di pertandingan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia dia mencetak 3 gol ya di putaran kedua. Ini artinya pemain ini, Firas Al-Buraikan ini itu tidak boleh kita anggap remeh, dan tentunya kita jangan pernah dilepaskan, karena setiap pergerakannya itu dapat memicu marah bahaya untuk lini pertahanan kita. Nah, ini PR besar untuk Bang Jai ya dalam mengawal Firas Al-Buraikan atau Saleh Al-Shehri ini dalam ketika mereka menyerang. Nah, selain dua striker handal ini, mereka pun punya gelandang yang cukup mumpuni di lini tengah, yaitu Salem Al-Dawsari. Lalu juga ada Muhammad Al-Owais. Nah, Muhammad Al-Owais ini itu adalah penjaga gawang di timnas Arab Saudi. Meskipun di Al Nassr ya kalau nggak salah
timnya di Al Nassr ini minim jam terbang ya, karena memang harus bersaing dengan kiper berkualitas dari Eropa. Maka tetapi jangan anggap bahwa kiper ini itu mudah ditaklukkan. Kemarin melawan Argentina di ajang Piala Dunia kemarin, Muhammad Al-Owais ini beberapa kali melakukan save-save penting ya. Dari tendangan Lionel Messi, dari tendangan Julian Alvarez ya ketika di Piala Dunia kemarin, dan terbukti berhasil. Nah, ketika dilawan oleh timnas nasional Indonesia, maka pemain timnas harus tahu nih ya, kelemahan kiper atau penjaga gawang ini itu di sebelah mana, agar kita ketika kita mendapat peluang, kita itu mengarahkan bola ke sudut yang ia lemah ya untuk menjangkaunya. Nah, banyaklah pemain-pemain Arab juga yang lainnya, tetapi yang gua sebutkan itu adalah pemain bintang Arab yang memang sudah banyak terkenal. Lalu juga kalau nggak salah ada pemain muda yang berasal dari Serie A. Lupa gue klubnya gitu ya. Tetapi pemain itu juga patut diwaspadai. Nah, meskipun ya Arab ini punya komposisi pemain yang berkualitas, tapi mereka pun tentunya punya kelemahan. Salah satu kelemahannya, ini data yang gue dapatkan, dari 8 laga terakhir mereka itu sudah kebobolan sebanyak 5 gol. Artinya pertahanan Arab saat ini sedang, atau di pertandingan sebelumnya itu sedang tidak baik ya. Lalu juga Arab ini bermasalah dalam penyelesaian akhir, yang mana dalam 3 laga terakhir mereka itu hanya 1 kali menang, 1 imbang, dan 1 kalah. Nah, artinya efektivitas lini depan Arab Saudi ini sedang bermasalah. Dari data statistik seperti ini agak sedikit menguntungkan untuk timnas nasional Indonesia. Nah, rata-rata kok ya, yang kita lihat dari pemain-pemain Arab Saudi itu banyak mengandalkan kekuatan fisik dengan postur besar ya, kulit yang memang sangar. Ini akan menjadi keunggulan mereka. Lalu waspadai juga provokasi-provokasi dari pemain-pemain Arab Saudi. Yang mana ketika melawan Argentina pun mereka itu bermain keras sebenarnya gitu ya. Menggunakan taktik sepak bola intimidasi ya, menyerang lawan secara mental, lalu juga spiritual gitu ya. Nah, ini yang patut kita waspadai. Dan gua rasa Sintayong sudah punya data-data ini. Bagaimana melihat pemain dari Arab Saudi yang memang tatkala menggunakan strategi kotor gitu ya. Maka ini patut sekali diwaspadai ya. Butuh untuk diterapkan sistem sepak bola tenang. Jangan panik ya ketika memang lawan memprovokasi, kita anggap santai aja. Karena jika kita malah ikut terprovokasi, nah maka itu akan menjadi bencana untuk timnas kita. Meskipun satu dua pemain yang terprovokasi misalnya, tapi tetap saja itu akan menurunkan kualitas tim. Dan kita percaya ya di timnas kita ada Profesor Tom Hey yang siap menjadi profesor pengatur bola di lini tengah, dan gua harapkan ya permainan Tom Hey pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini betul-betul maksimal, karena kita butuh sosoknya. Ya, butuh sosok pengatur serangan di timnas nasional Indonesia. Meskipun ya kita harus kehilangan Jordi Amat karena cedera, juga Justin Hubner karena akumulasi kartu, tetapi kita masih punya Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari di belakang. Lalu juga diketuai oleh Jai Idjes yang akhir-akhir ini menjadi bintang Venezia di Serie A. Dan Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari juga itu sukses di Persija loh ya, dalam mengawal gawang lini pertahanan Persija yang sejauh ini Persija hanya kebobolan 1 gol, itu pun lewat tendangan penalti ya yang dicetak oleh pemain dari Dewa United. Ini menjadi catatan positif bahwa Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari itu levelnya sudah up, sudah meningkat. Nah, dari data yang ada, yang gua dapatkan, fakta dan data yang ada, kemenangan adalah hal yang harus kita upayakan dan maksimalkan. Hasil terburuknya kita itu harus kejar hasil seri. Kalau kalah, nah ini akan sangat berpengaruh ya. Ini akan membuat mental kita down, apalagi di pertandingan selanjutnya kita akan berhadapan dengan Australia ya. Lalu juga kita akan berhadapan dengan Uzbekistan, dengan Cina. Nah, maka kemenangan atau poin maksimal yang didapatkan dalam satu laga itu akan sangat berpengaruh untuk laga-laga yang lainnya. Dan gue sempat memberikan prediksi starting line up ya di video sebelumnya, dan sekalian juga pada video kali ini gue akan sampaikan. Nah, di posisi penjaga gawang itu masih akan tetap dijaga oleh Hernando Ari. Di posisi center back atau back tengah itu pasti akan diisi oleh Jai Idjes dan Rizky Ridho. Nah, lalu posisi back kanan dan back kiri akan diisi oleh Nathan ya, itu akan menjadi opsi juga, atau di sebelah kanannya ada Kelvin Verdong yang bisa bergantian dengan Muhammad Ferrari. Di lini tengah ini akan diisi oleh Tom Hey. Lalu juga bersama Sandy Walsh dan Sen Patinama.
Lalu juga di lini penyerangan ya, Rafael Strike menurut gua akan menjadi pilihan inti dari Sintayong nanti. Lalu juga di posisi wings itu akan ada Witan atau Ragnar ya, bisa lah Ragnar dan Witan itu bergantian di posisi tersebut, dan sebelah kanannya mungkin akan diisi Marcelino atau tidak ya diisi oleh Witan Sulaiman. Nah itu prediksi line up yang ini belum tentu benar dan belum salah. Ini gue hanya memprediksi saja. Kita lihat saja line up sebenarnya ya dari Sintayong, yang kemungkinan Sintayong pada laga melawan Arab juga tidak akan terlalu bermain terbuka. Ya, dia akan cenderung untuk bertahan, menunggu, dan akan memaksimalkan counter attack. Nah, maksimalkan counter attack dengan baik ya, karena Arab Saudi juga ya sebaik-baiknya mereka menyerang itu pasti ada celah yang memang terbuka di lini pertahanan, dan itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah itu yang bisa gue sampaikan pada konten kali ini. Terima kasih, jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, juga tekan tombol subscribe dan tulis di kolom komentar. Terima kasih, gue JP Story. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam sepak bola.